wabarakatuh. Mohon maaf, apa suara saya didengar jelas? Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai iftitah. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susana bana umatina wa jaddatina wa ustadina masyayikhina. Buat keluarga kita, guru-guru kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Mudah-mudahan mereka diterima seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariyahnya. Mereka semuanya ditempatkan Allah di taman-taman surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Buat sahabat anggota sahabat surga yang mungkin sekarang sedang sakit, mudah-mudahan diberi Allah kesembuhan. Yang sekarang sedang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Yang sekarang sedang gelisah, mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Yang masih sendiri, bujangan, segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, jodoh yang soleh-solehah. Yang masih kesulitan rezeki, mudah-mudahan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawabah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat surga, para kiai, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan, ini sambung sampai kelak di akhirat. Al-arwah junudul mujannadah. Karena bagaimanapun kita akan bertemu dan berkumpul seperti apa sebagaimana kita berkumpul di dunia. Mudah-mudahan walaupun nggak ketemu di dunia, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di akhirat kelak, di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Izinkan tema yang kami bawa atau yang diberikan pada kami, yaitu adalah tema tentang kesombongan. Nah, ini kira-kira bisa dilihat bareng-bareng atau tidak? Sampun nggih. Ya. Ini saya berikan ilustrasi yang pertama, seorang kucing melihat dalam cerminnya, yang dilihat itu adalah singa. Kita tahu sendiri bagaimana kemampuan kucing kalau dibanding dengan singa. Ini tandanya bahwa inilah dia melihat dirinya sendiri itu sosok yang hebat, padahal dirinya nggak hebat juga. Nah, ini nanti itu mungkin ilustrasi kesombongan. Nah, jadi tema yang kita bawa, bagaimanapun namanya sombong ini pasti cepat atau lambat pasti akan hancur. Nah, ini. Kemudian, mohon maaf, apakah kita sombong? Ini yang kita sombongkan. Kita punya uang banyak. Apakah ini kita sombongkan? Kita punya mobil yang seperti ini. Apakah kita sombongkan ini? Mohon maaf, ini saya kasih gambar ilustrasi saja. Atau kalau kita termasuk yang berkali-kali umroh, kita sombongkan. Atau kita kalau malam sering tahajud, apakah itu yang kita sombongkan? Atau kalau seandainya kita sering atau kita sedang selalu mengistiqomahkan puasa Daud, sekali puasa bisa nggak puasa, apakah itu yang kita sombongkan? Nah, ini kalimat-kalimat yang mungkin indikasinya ke sana, yaitu kesombongan. Nah, kenapa? Sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya, kita hanya dengan uang. Kalau seandainya ada bayi di sampingnya ada uang, tentunya bisa apa kita? Jadi bayi akan hidup tanpa bantuan orang lain. Kalau dia kasih uang, mungkin uang itu akan diambil oleh orang lain, belum tentu bayinya akan diambil. Inilah bahwa kita itu lahir nggak bisa apa-apa. Kita lahir nggak punya apa-apa.
Jadi kita butuh bantuan orang lain. Maka kalau kita merasa butuh bantuan orang lain, maka kita akan lepas dari kesombongan itu. Mohon maaf, ini saya bawa artis. Nah, kalau cantik, ya suatu saat kita juga akan pudar kecantikan kita seiring dengan jalannya waktu. Maka kalau sekarang masih cantik paling ya umur berapa, 30, 40, 50 sudah mulai keriput, 60 sudah mulai, apalagi 60, 70, 80. Toh ujung-ujungnya apapun status kita, rumah yang kita miliki, entah itu rumah di gubuk, rumah istana, ujung-ujungnya yang kita ya kembalinya ya sama. Yaitu ke liang lahat yang dimana tidak ada yang akan menemani kita kecuali amal ibadah kita, amal soleh kita. Dan itu pun ya ukurannya ya semuanya paham, semuanya ngerti. Ukurannya 0,5 meter, lawan 2 meter, mungkin tingginya cuma 1 meter. Nah, jadi apa yang kita sombongkan? Nah ini. Nah, saya akan cerita dulu. Kapan asal muasal ada sombong itu? Kapan? Ini kita tengok dalam Al-Quran surat Shad. Surat Shad ayat 75 ayat 70 sampai 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Istakbarta am kunta minal 'alin? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhrij minha fa innaka rajim. Ini drama kesombongan yang perdana. Kesombongan yang dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama iblis. Kalau panjenengan lihat sejarah asal-uasal iblis itu siapa? Banyak riwayat bahwa iblis itu sebenarnya memang sebangsa malaikat atau mohon maaf tanda kutip ya. Memang makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud jangan tanya bagaimana iblis sujud lamanya bisa menandingi malaikat. Kalau masalah ilmu, jangan tanya. Iblis bisa melebihi malaikat. Nah, kekurangannya iblis apa? Iblis merasa hebat dibanding makhluk yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan iblis itu menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Karena sesungguhnya kesombongan itu hanya milik Allah. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Maka kalau ada makhluk yang menyombongkan dirinya, berarti dia sudah memakai selendang Allah. Dan itu suatu ibaratnya ketidaksopanan atau dalam arti itu merupakan su'ul adab. Nah, maka ketika Allah berfirman kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ini sujud, banyak penafsiran sujud ini memberikan hormat. Yaitu ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan Allah ke dalam surga. Nah, kemudian para malaikat awal mulanya tidak setuju. Kemudian Allah langsung membuat malaikat diam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Kemudian Allah memberikan tandingan. Allah ibarat mengadu ke malaikat dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Allah memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama apa benda-benda yang di surga, tapi subhana ma 'allamtana illa ma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, hamba tidak akan tahu kecuali apa yang Engkau beritahu pada hamba. Hamba tidak akan paham kecuali Engkau berikan paham pada hamba. Akhirnya malaikat mengakui bahwa Allah benar-benar membelebihkan manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam daripada dengan makhluk yang namanya malaikat. Akhirnya malaikat mengakui kekurangannya dan kemudian memberikan hormat. Tapi berbeda dengan iblis. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau. Sekali lagi, iblis enggan untuk memberikan hormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam yang notabene itu adalah pendatang baru. Makhluk baru. Sedangkan iblis adalah makhluk lama. Logika kalau mungkin kita senior kok disuruh hormat kepada junior, nah itu kan gak etis. Sebenarnya yang hormat junior ke senior. Nah, maka sifat-sifat itu muncul pada diri iblis, sehingga ketika Allah meminta alasan iblis, walaupun Allah paham, Allah maha tahu, tapi ini redaksi dalam Al-Quran biar kita lebih paham. Akhirnya apa? Apa yang diargumentasikan iblis
Subhanallah, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar, karena engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan dia, engkau ciptakan manusia, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini sebenarnya argumentasi iblis masuk akal juga. Karena apa? Karena iblis merasa api itu lebih mulia daripada tanah. Akhirnya apa? Akhirnya iblis merasa jumawa, merasa sombong. Di sini drama kesombongan perdana dari makhluk Allah yang dilakukan oleh iblis. Nah, kalau kita amati ada kalimat ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Kalau itu muncul dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita sudah mensifati sifatnya iblis. Karena kita merasa lebih hebat dari dia, kita lebih hebat dari fulan, kita lebih pandai daripada fulan, kita lebih kaya daripada fulan, kita lebih pintar daripada fulan, kita lebih cantik daripada fulan, saya lebih ganteng daripada fulan. Itu sudah mulai ada sifat iblis dalam diri kita. Itu sebenarnya yang kita garis bawahi di situ. Akhirnya Allah murka, fakhruj minha, keluarlah dari neraka, keluarnya dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau adalah orang yang terkutuk atau makhluk yang terkutuk. Ini drama pertama kali yang terjadi dari makhluk Allah yang dilakukan oleh iblis, yaitu suatu kesombongan. Nah, kemudian kita lihat perbuatan yang termasuk sombong itu sebenarnya apa? Ini yang harus kita barometer yang harus kita benar-benar pahami bersama, biar kita tidak serta semuanya divonis sombong. Nah, dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang ke-91, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Qala rajulun, seorang berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan. Jadi ada seorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju wa na'luhu, dan sandal yang bagus. Jadi memakai baju bagus, bermerek, atau sandal yang bagus, branded. Qala, maka Rasulullah menjawab, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Nah, jadi penampilan sebenarnya kalau kita niatkan untuk kebaikan, maka itu bukan kesombongan. Karena kita niatkan untuk keindahan. Karena Allah maha indah. Sebagaimana kalau kita mau ke masjid. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam atau wahai manusia, ketika engkau berangkat ke masjid, berhiaslah. Maka kalau kita mau ke rumahnya Allah, kita tampil seganteng mungkin, secantik, dalam arti kita tampil dengan sesopan mungkin, sepantas mungkin, dengan yang baik, dengan baju yang paling baik, dan dengan busana yang paling baik. Itu bukan sombong. Kalau dalam hadis ini, itu bukan sombong. Akhirnya, barometer frame kesombongan itu adalah al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Coba ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Dalam arti apa? Ketika kita tahu itu benar, kemudian kita mengingkari, berarti kita sedang sombong. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, dan kita tahu bahwa sholat itu adalah perintah yang benar, bahwa sholat itu adalah tanha anil faksya wal munkar, tapi kita mengingkari, kita tidak mau menjalankan sholat, berarti kita itu sedang 10 kali lipat kalau kita bersalat sekali, tapi kita mengingkari hal itu, kita tidak mau menjalankan hal itu, berarti kita sedang sombong, menolak kebenaran. Itu ilustrasinya seperti itu. Maka orang yang sombong itu bukan baju yang bagus, tapi itulah mereka yang berantipati terhadap sholat, atau mereka yang tidak mau sholat, tidak mau ketika di bulan Ramadan ada perintah menjalankan ibadah puasa, tapi yang bersangkutan tidak mau menjalankan ibadah puasa.
Berarti seakan-akan dia tidak butuh rahmat Allah. Dia tidak butuh ampunan Allah. Dia tidak butuh dijauhkan dari api neraka Allah. Buktinya mereka tidak puasa Ramadan. Itulah kesombongan. Itulah kesombongan. Ketika kita diperintah oleh Allah mengeluarkan zakat, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, kata kita merasa untuk apa zakat? Padahal itu adalah perintah dari Allah dan itu merupakan suatu kewajiban. Itulah sombong. Karena apa? Karena kita tidak butuh harta kita untuk dibersihkan. Karena bagaimanapun zakat itu adalah untuk letazakka qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang yang mau membersihkan. Kita tidak ingin hati kita bersih, harta kita bersih. Itulah kesombongan. Ketika kita bersedekah, ada perintah untuk kita mengeluarkan sebagian harta kita kepada mereka yang membutuhkan, kemudian kita tidak mau. Itulah kesombongan. Karena seakan-akan kita tidak butuh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak butuh surganya Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk zikir, ketika Allah memerintahkan kita untuk berbanyak kalimat tasbih tahmid dengan imbalan atau mungkin balasan bahwa kita akan mendapatkan tanaman surga, kemudian kita enggan melakukan, itulah kesombongan yang sesungguhnya. Ketika Allah memerintahkan pada kita untuk menuntut ilmu, Kanjeng Nabi memerintahkan pada kita untuk menuntut ilmu, kemudian kita bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, itulah kesombongan karena seakan-akan kita tidak butuh ilmu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berjamaah melalui hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, datang ke masjid, datang ke rumahnya Allah, kemudian kita malas untuk berjamaah, berarti seakan-akan kita tidak butuh perintah Allah, tidak butuh jamaah, padahal kita hakikatnya butuh berjamaah. Ketika Allah memerintahkan kita melalui hadisnya Rasulullah untuk berbaik kepada sesama, kemudian kita tidak mau berbaik kepada sesama, maka pada saat itulah kita sedang sombong karena kita merasa tidak butuh kebaikan, tidak butuh ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas, ini gandengannya, meremehkan orang lain. Dalam arti yang sangat sederhana, merasa tidak butuh pada orang lain. Merasa bisa hidup sendiri, itulah sombong. Bagaimanapun, al-insanu madaniyun bit-tabai. Manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena kalau kita hidup sendiri, kita nggak akan bisa. Karena memang fitrah kita adalah saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka ketika kita hidup di masyarakat, apalagi kita hidup di masyarakat, hidup di suatu kampung atau mungkin perumahan, seakan-akan kita tidak butuh tetangga, itulah kesombongan. Itulah sesungguhnya kesombongan. Kita meremehkan keberadaan orang lain. Padahal keberadaan orang lain itu suatu saat itu yang kita butuhkan. Bukankah ketika kita meninggal, kita pun butuh orang lain. Kita butuh tetangga, kita butuh masyarakat yang memandikan kita, yang mengkafani kita, yang membawa diri kita ke liang lahat dan memakamkan kita. Itulah bukti bahwa kita tidak bisa lepas dari orang lain. Maka ketika ada orang itu tidak merasa butuh orang lain, itulah kesombongan. Dalam sekup rumah tangga, ketika seorang suami merasa saya bisa hidup sendiri tanpa seorang istri, itu dalam diri mereka, dalam diri seorang suami sudah merasa dirinya sedang sombong. Dirinya sudah merasa sombong. Karena bagaimanapun seorang laki-laki, seorang suami tidak akan hidup bahagia tanpa adanya seorang istri yang sah. Dan begitu juga seorang istri merasa bahwa dirinya bisa hidup sendiri, bisa hidup bahagia tanpa adanya seorang suami. Ini merupakan suatu sifat kesombongan yang sesungguhnya. Karena bagaimanapun kebahagiaan itu akan diraih di saat kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai, dengan istri, dengan pasangan kita. Itulah kesombongan. Ketika kita bertetangga, kemudian kita meremehkan tetangga kita nggak butuh tetangga kita. Dalam acara apapun, kita nggak menghadirkan tetangga kita. Kita punya apapun, kita tidak berbagi dengan tetangga kita. Itulah kesombongan. Dan ingat, Allah sangat murka terhadap suatu kesombongan. Dan bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah, akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu hakikatnya adalah memang rahmatan lil alamin. Dimanapun orang berada, kalau seandainya dia berakhlakul karimah, dia akan lepas dari kesombongan. Karena merasa dirinya tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Maka kalau kita amati ketika bermasyarakat, kita akan menemukan hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Begitu juga
ketika kita berteman atau bergaul dengan orang lain, kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an juga kita diperintahkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Begitu juga ketika kita mendapatkan tamu, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu, karena bagaimanapun keberadaan tamu itu juga akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Itu sekilas biar kita barometer kesombongan bisa ibaratnya membuat diri kita semakin paham apa sebenarnya kesombongan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada saudara kita yang memakai mobil bagus, kalau ada saudara kita pakai mobil, pakai baju yang bagus, sesungguhnya itu adalah bukan kesombongan. Itu adalah kalau diniatkan untuk tahaddus bi ni'mah, mensyukuri nikmatnya Allah, justru itu akan dicintai oleh Allah, karena Allah adalah Maha Indah. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Sahabat-sahabat surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang termasuk sombong. Ini salah satu di antaranya juga aplikasi atau implementasi dari pembuktian dari kalimat tadi. Ada suatu hadis, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimal. Ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Akhirnya Rasulullah mengingatkan, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Qala la astati'. Orang tersebut malah menjawab, aku tidak bisa. Padahal dirinya bisa. Ma mana'ahu ilal kibr. Kenapa dia menjawab tidak bisa? Karena padahal dirinya bisa, itulah kesombongan. Apakah kamu tidak bisa? Dia menolak karena sombong. Qala fama rafa'aha illa fi. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Dalam arti Allah langsung mengazabnya. Dalam arti apa? Ini dia bisa melakukan itu, tapi kenapa tidak mau? Itulah sombong. Dia bisa datang ke masjid, tapi kenapa nggak datang ke masjid? Itulah sombong. Dia bisa bersedekah, tapi kenapa tidak mau sedekah? Itulah sombong. Dia bisa untuk datang dalam majelis ilmi, tapi dia nggak mau datang. Itulah sombong. Nah, ini aplikasi dari kesombongan atau bentuk dari kesombongan yang sesungguhnya. Maka kalau seandainya kita paham bagaimana efek dari kesombongan itu, jelas orang yang sombong tidak akan bahagia. Orang yang sombong cepat atau lambat akan hancur. Karena bagaimanapun Allah tidak akan terima kalau ada manusia yang sombong. Karena bagaimanapun kemampuan yang dimiliki manusia itu tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak memberikan kemampuan. Allah tidak akan memberikan, manusia tidak akan hebat kalau Allah tidak akan memberikan kehebatan. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Orang yang sombong pasti akan hancur. Tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, negeri akhirat itu naj'alha, kami jadikan lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, wala fasada, dan orang-orang yang tidak melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Dan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam arti apa? Orang yang sombong tidak ada hak, tidak ada jatah untuk berada di kampung akhirat, di surganya Allah. Maka dalam pintu surga tertulis anti haramun ala kulli mutakabbirin wa ala kulli bakhilin. Wahai surga, engkau haram bagi orang yang sombong. Engkau surga haram bagi orang yang bakhil. Nah, jadi bagi siapapun yang sombong, satu, di akhirat kelak tidak ada jatah untuk mendapatkan surganya Allah. Ketika dunia, kita banyak menjumpai mereka-mereka yang sombong. Contoh-contoh yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Maka yang memiliki kekuasaan, kita semuanya kenal bagaimana Fir'aun. Semuanya kenal bagaimana sepak terjang Fir'aun. Fir'aun diberikan Allah kekuasaan. Fir'aun diberikan Allah jabatan. Akhirnya apa? Fir'aun menyombongkan dirinya. Tahu dari mana kita bahwa Fir'aun itu sombong? Coba lihat, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mendeklarasikan dirinya, aku adalah penguasa yang maha tinggi. Padahal kalimat a'la itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sujud, kita memuji Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah,
yang maha tinggi. Tapi Fir'aun mendeklarasikan dirinya adalah yang maha tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Allah jelas murka. Apa yang diberikan Allah kepada Fir'aun. Akhirnya dalam ayat yang lain, dalam firman Allah, Al-Quran, Allah berfirman, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Dan kami benamkan Fir'aun dan tenggelamkan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam lautan. Kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam lautan sementara kalian melihat. Itu contoh seorang penguasa yang dolim, seorang penguasa yang sombong pasti hancur. Begitu juga seorang yang hartawan, kaya raya, yang sejaman dengan Fir'aun, sejaman dengan Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu Qarun. Ini wakilah, Qarun adalah juga termasuk pamannya Nabi Musa alaihissalam. Maka apa yang diberikan Qarun kepada Allah? Apa yang diberikan Allah pada Qarun? Allah memberikan harta yang berlimpah. Inna mafatihahu latanu ubdul usbati ulil quwwah. Harta, kunci gudang, kunci gudangnya Qarun tidak ada yang mampu, bahkan orang yang kuat pun tidak mampu memikulnya. Tapi apa yang dirasakan oleh Qarun? Qarun sombong. Dari mana kita tahu bahwa Qarun itu sombong? Qarun mengatakan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapatkan itu adalah karena ilmuku. Maka kalau seandainya sudah menghilangkan kekuasaan Allah, sudah menghilangkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesombongan. Apa yang diberikan Allah kepada Qarun? Qarun hancur. Fa khasabna bi wa bidaril arda. Kami benamkan Qarun dan hartanya ke dalam bumi. Hancur. Dan semuanya akan berlaku. Zaman akan silih berganti, sifat pasti akan ada dan akan saling mewarisi. Walaupun namanya berbeda, tapi bisa jadi sifatnya akan sama. Itulah suatu kehidupan. Sahabat-sahabat surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa bari'un min salasin. Barang siapa yang meninggal, dia terbebas dari 3 hal ini. Al-kibru, yang pertama sombong, wal gulul, fanatik, wadain, utang, dakhalal jannah. Yang pertama sombong, kemudian yang kedua gulul, fanatik. Maksudnya fanatik itu apa? Dia fanatik buta, tidak tahu bagaimana dari amanah dan bagaimana asalnya. Yang penting apa yang diucapkan, apa yang dia yakini itu pasti benar, padahal apa yang diyakini belum tentu benar. Wadain, dan juga orang yang masih memiliki hutang, dia tidak akan ada jatah atau kesempatan untuk masuk surga selama hutang itu masih belum dibayar atau dilunasi. Sombong, fanatik, dan kemudian hutang. Inilah yang menghalang-halangi orang itu akan masuk surga. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian, lantas bagaimana agar kita tidak sombong? Tentunya kita merujuk pada Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkan dirimu terhadap orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ada kalimat janahaka. Ini kalau lihat tafsir, kalau kita lihat bagaimana ilustrasinya, janah itu adalah sayap. Ketika burung itu mengepakkan sayapnya, itulah kelihatan burung itu akan menjadi burung yang gagah. Tapi ketika burung itu sudah meredupkan sayapnya, disitulah ketawaduan mulai, burung tidak terlihat gagah. Maka dalam hal ini dilambangkan rendahkan dirimu, jangan menyombongkan dirimu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikutimu, kepada orang-orang yang beriman. Maka agar kita tidak sombong, kita rendah hati, kita tawadhu. Bagaimana agar kita tawadhu? Ingat, di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang pintar pasti ada yang lebih pintar. Maka kalau kita ingat yang seperti itu, insya Allah kita tidak akan sombong. Begitu juga ingat, semua kemampuan dan semua yang kita dapatkan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa karena kita dibuat Allah bisa. Kita mampu karena Allah memberikan kita kemampuan. Kalau sudah sadar akan hal itu, bagaimana mungkin kita akan sombong? Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apalah kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa kalau Allah tidak memberikan kita bisa. Maka inilah yang harus kita benar-benar
tanamkan dalam benak kita. Seandainya kita dimampukan oleh Allah, ingat, kita sedang dimampukan oleh Allah. Kita tidak mungkin mampu sendiri, tapi Allah lah yang akan memampukan diri kita. Insya Allah kita akan terhindar dari kesombongan. Begitu juga, innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabi ahadun ala ahadin. Dalam suatu hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa hendaknya kamu sekalian bersikap rendah hati, tawadhu, sehingga seorang tidak membanggakan diri terhadap orang yang lain dan tidak memusuhi antara satu terhadap yang lain. Maka kalau kita ada dan hadir dalam sifat kita, sifat tawadhu, insyaallah kita walaupun dihina, bagaimanapun kita akan mengaca bahwa kita memang tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita dan tidak akan membawa apa-apa. Apa yang harus kita sombongkan? Dan semuanya adalah titipan dari Allah. Semuanya pasti akan silih berganti dan akan kembali kepada orang lain. Maka dalam satu kitab, ad-dunya darun la man darolah. Dunia itu adalah kampung bagi orang yang tidak memiliki kampung. Dalam arti kita saling silih berganti. Sekarang kita menempati rumah ini. Suatu saat nanti kita harus keluar dari rumah ini. Karena anak-anak kita lah yang akan menempati rumah ini. Berarti kita ini saling silih berganti. Terus kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita sombongkan? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian ketika kita dienggan untuk mengeluarkan sedekah, mana qasad sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadda ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Ketika kita tidak mau sedekah, berarti kita sedang sombong. Tetapi kalau kita merasa apa yang kita berikan kepada orang lain itu hakikatnya adalah milik kita, itulah yang hakikatnya menjaga diri kita nanti ketika di akhirat. Sampai di akhirat, insya Allah kita tidak akan menyombongkan diri kita di hadapan orang lain. Begitu juga, tidak ada orang yang memberikan maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Kalau seandainya kita disakiti atau apa, bagaimanapun memang berat untuk memaafkan orang yang mendolimi kita. Maka dalam riwayat yang lain, bahwa Allah akan memberikan hisaban yasira bagi mereka, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang memaafkan orang-orang yang telah mendoliminya, itu akan mendapatkan hisab yang mudah. Memang berat, tapi bagaimanapun itu yang harus kita lakukan. Wa ma tawaddu ahadun lillah, bagi orang yang bertawadhu, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya insyaallah taala. Dan akhirnya bertakwa kepada Allah itu adalah jalan yang harus kita lakukan. Takutlah kepada Allah bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ketika sholat, kita mengangkat tangan kita, ilustrasinya bahwa kita ini benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allah yang maha besar, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kemudian hidupku, wa mamati dan matiku, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Itu kalau kita resapi insya Allah. Untuk apa? Dan apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada yang ada kita sombongkan. Na'udzubillah. Contohlah tukang parkir, walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong karena dia tahu semua itu hanya titipan. Ini sederhana tapi bisa mengena. Kalau kita sadar semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nyantai. Ketika saatnya nanti kita akan diambil titipan itu dari Allah dan kita tidak akan marah. Karena bagaimanapun itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan singkat ini menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minallahu ghafurur rahim. Silakan, monggo. Amin. Amin. Bagi ayah bunda sahabat juga, baik yang sudah mengikuti kajian sejak awal maupun yang baru hadir, baik akun kampus maupun sahabat yang belum masuk kelas, terima kasih sudah menonton video berhasilnya. Mohon kesediaannya akan menjawab chat dari kami secara personal
Nggih. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Langsung kita baca atau gimana Ustaz? Langsung boleh. Nggih. Ini dari Bapak Siswoyo. Ini. Kita sebagai manusia mungkin kadang sulit untuk menghindari dari sifat sombong. Tapi bagaimana cara atau tips minimal mengurangi rasa sombong dalam kehidupan sehari-hari? Nah, semua manusia kita sama. Kita pasti memiliki sifat sombong. Cuma tugas kita bagaimana kita meminimalisir kesombongan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita melihat salah satu hadis bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini yang sangat mengerikan. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun itu sebesar biji zarah, biji sawi. Coba bayangkan, kita baru bisa apa sedikit aja, kita sombong. Kita bisa punya mobil baru aja, sudah langkah kita sudah beda. Makanya hati-hati, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita tata niat kita. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Jadi bedanya sombong, bedanya riya dengan tahaddus binikmah itu sangat tipis. Sama-sama menunjukkan kenikmatan. Cuma yang membedakan adalah ketika riya, kenikmatan itu ditunjukkan semata-mata kepada manusia. Tidak ada rasa syukur. Semata-mata ada kepuasan ketika orang lain melihat dirinya hebat. Tapi ketika tahaddus binikmah, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia ungkapkan, kemudian kita tunjukkan, semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati kita yang akan mengolah. Maka sebagaimana status, mohon maaf, saya juga manusia, panjenengan juga sama. Ketika kita kita ketemu sama sosok, mungkin dia itu adalah orang terkenal atau artis atau apa, kemudian kita pasti ingin foto bareng, kemudian kita update status. Itu saya yakin. Kita niatkan, itu merupakan kesyukuran saya bisa bertemu dengan orang ini, kita ketemu dengan teman ini, atau apa. Atau ketika kita bisa atau memiliki potensi, atau mungkin saya pribadi ngisi di sini, akhirnya ada foto kemudian jadikan status, kita niatkan sekali lagi, itu ada untuk tahaddus binikmah. Sejauh ini kami bisa berkiprah, bermanfaat, itu adalah suatu kesyukuran. Jadi sangat tipis sekali. Nah, lantas bagaimana caranya? Sekali lagi kita olah hati kita. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Semuanya ini adalah datang dari Allah. Semuanya itu adalah titipan dari Allah. Tugas kita jaga titipan itu dengan baik. Tugas kita hanya bisa menikmati titipan itu, mensyukuri titipan itu, dan jangan sampai kita terbawa pada suatu perasaan kesombongan yang akhirnya Allah akan murka terhadap apa yang diberikan kepadanya. Maka kalau dihubungkan dengan pertanyaan berikutnya, apa makna kesombongan mendahului kehancuran? Oke. Kalau seandainya kesombongan itu kita lakukan, maka kita sudah melangkah pada suatu kehancuran. Contoh seperti ini. Ketika kita ingin maju, atau ketika kita melakukan suatu, dalam usaha kita pingin berkembang pesat. Kemudian ada orang yang menasihati kita. Karena mungkin kita merasa paling hebat, sedangkan yang nasihati itu adalah bagi kita itu bisa apa? Akhirnya kita tidak mau menerima nasihat dari orang lain, kita tidak butuh orang lain untuk menasihati saya. Itu sudah setidaknya langkah kita sudah dari awal dari kehancuran apa yang kita lakukan. Karena sebenarnya orang yang cerdas itu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum umulul albab. Mereka yang mendengar perkataan, kemudian mengikuti apa yang terbaik dari apa yang mereka dengar. Ulaika hadahumullah. Mereka itulah orang yang berpotensi yang akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang cerdas. Nah, kesombongan dalam arti yang kedua tadi yang kita sebut dari awal tadi, yaitu batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan manusia. Maka kalau seandainya kita sudah dari awal meremehkan orang lain,
itu dari awal langkah dari kehancuran usaha kita, kehancuran karir kita, bisa jadi kehancuran hidup kita. Maka itulah kesombongan mendahului kehancuran. Sekali lagi, agar kita tidak sombong, kembalikan inna lillah, semuanya adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh memiliki kesombongan, yang boleh sombong hanya Allah. Betul, betul dan sangat betul sekali. Apakah Allah punya sifat sombong? Dalam sifat-sifat Allah ada. Allah memiliki sifat al-mutakabbir. Allah memiliki dalam Asmaul Husna. Allah juga memiliki sifat al-jabbar. Allah juga memiliki al-qahar. Allah memiliki sifat-sifat yang memang harus, Allah memang harus sombong. Nah, ini sombong itu milik Allah. Sekali lagi, al-kibru ridai. Sombong itu adalah selendangku. Maka jangan sampai ada yang memakai selendangku. Makhluk jangan sampai satu pun yang memakai selendangku. Itu ilustrasinya sederhana. Maka sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pantas untuk sombong. Karena Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu kita jangan meniru Allah. Kita itu makhluk, bukan khalik. Maka kalau ada makhluk menyombongkan dirinya, berarti dia sudah berubah menjadi khalik. Kalau sudah berubah menjadi khalik, maka manusia itu nyaingi keberadaan Allah. Dan pasti Allah akan murka dan Allah akan hancurkan orang-orang yang menyaingi dirinya. Karena Allah mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua ya Ustaz, manusia tidak boleh memiliki kesombongan yang kesombongannya Allah. Apakah Allah punya sifat sombong dalam sifat-sifatnya Allah? Oke. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, di antara Asmaul Husna itu ada sifat-sifat al-mutakabbir, al-khaliq, al-mutakabbir, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, itu ada termasuk al-mutakabbir. Allah memiliki sifat yang sombong, dan itu boleh. Dan sekali lagi, sombong hanya sifat Allah, hanya milik Allah. Jangan memakai sifatnya Allah dalam kehidupan kita. Allah akan murka. Contohnya, Allah murka kepada iblis. Iblis dilaknat dan dikeluarkan dari surga sampai yaumil qiyamah. Bahkan iblis tidak ada tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan efek dari kesombongan iblis. Kita dibanding iblis nggak ada apa-apanya. Iblis masalah ibadah melebihi segalanya. Kita tidak bisa seperti iblis. Tapi iblis yang hebat itu sombong. Terus kita yang tidak hebat mau menyombongkan diri kita, lantas apa yang kita sombongkan? Maka kalau kita merujuk pada pertanyaan ini, memang Allah, hanya Allah lah yang boleh dan bisa dan wajib sombong. Karena itu merupakan sifat al-mutakabbir. Allah memiliki sifat Asmaul Husna al-mutakabbir. Manusia tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya mau bertanya Ustaz. Oke, monggo, silakan. Penjelasan Ustaz tadi di kajian ini kan membuka pengetahuan kita ya, bahwa definisi kesombongan itu yang saat ini kita ketahui ya, secara umum itu kan seperti pamer harta, pamer jabatan dan seterusnya. Ternyata lebih dari itu ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu termasuk kesombongan. Terus pertanyaan saya Ustaz, zaman sekarang kan sudah berubah ya. Informasi cepat, dapat sedikit-sedikit kita curhat lewat status WA. Pamer kerjaan, pamer healing di mana, pamer sedang makan. Itu tipnya gimana Ustaz? Ada juga niat kita supaya saat kita melakukan itu kita tidak jatuh dalam kesombongan itu. Sekali lagi seperti yang kami sampaikan dari awal. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu yang kita pegang. Nikmat Allah itu kita tunjukkan. Karena syukur itu adalah menampakkan nikmat Allah yang diberikan pada kita. Ya memang agak mirip dengan riya.
Cuma beda orientasi. Kalau syukur nikmat, kalau bersyukur atau tahadus binikmat itu karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ini adalah karunia dari Allah, maka saya pakai untuk kebaikan. Saya pakai untuk berjuang di jalan Allah. Contoh sebenarnya kita sekarang, mohon maaf, kalau seorang istri diberikan suaminya baju yang bagus, baju yang mahal, mukena yang bagus, mukena yang mahal, atau perhiasan, pakai. Niatkan ini adalah pemberian dari suami atas izin Allah. Mensyukuri pemberian suami atas nikmatnya Allah yang diberikan kepada suami, rizki yang berlimpah. Maka niatkan ini semuanya semata-mata adalah karena memang kesyukuran. Fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Kesyukuran. Itu adalah fatah, menunjukkan bahwa kita itu punya. Sekali lagi, beda dengan kalau seandainya itu niatkan untuk orang lain. Contoh misalnya, ketika kita berhadapan dengan orang yang notabene mereka tidak memiliki baju yang bagus, kita sengaja pakai baju yang bagus, akhirnya orang lain akan minder dalam diri kita. Itu beda lagi masalah. Beda lagi masalahnya. Tapi ketika kita memang niatkan untuk memang harus tampil yang bagus, contoh misalnya sekali lagi dalam majelis yang seperti ini, kita harus tampil yang bagus, kita hormati majelis ini, karena bagaimanapun orang Jawa mengatakan ajine roko soko busono. Kalau kita pakai baju yang bagus, itu hakikatnya kita menghargai diri kita sendiri. Ketika kita mengaji dalam suatu majelis, kok baju kita kaos oblong dan seterusnya, itu kita nggak menghargai diri sendiri. Kalau kita pakai baju yang bagus, bukan berarti kita sombong. Kita menghargai diri kita sendiri. Ini merupakan adalah kenikmatan yang diberikan Allah. Kita mampu memiliki baju yang bagus. Sekali lagi, innallahal jamil yuhibbul jamal. Kita muliakan majelis itu. Kemudian ketika kita ke masjid, pakai yang bagus. Kalau kita punya mobil, pakai untuk datang ke masjid. Silakan. Untuk apa? Ini salah satu wasilah bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah agar kenikmatan yang berupa kendaraan yang diberikan Allah pada kita juga ikut nanti pada akhirnya menjadikan wasilah untuk ibadah kepada Allah. Karena bagaimanapun nikmat yang diberikan Allah itu, tugas kita adalah jadikan nikmat-nikmat itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diangkat posisi kita oleh mungkin manajer kita, mungkin posisi kita semakin tinggi atau posisi jabatan kita semakin tinggi, tunjukkan kita sekarang menjadi pejabat. Nah, kemudian setelah itu kita buktikan bahwa kita adalah pemimpin yang baik, itu sebagai aplikasi dari suatu kesyukuran secara fi'liyah, secara perbuatan. Jadi kita tunjukkan, saya sekarang pejabat, maka saya akan memberikan kontribusi yang baik selama saya memiliki selama saya jadi pemimpin, kebijaksanaan saya pakai untuk berjuang di jalan Allah. Jadi ketika kita nunjukkan itu kesyukuran atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Silakan update status, nggak masalah. Tapi tata hati kita bahwa itu semuanya adalah memang kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri dan kita pakai untuk kebaikan jalan menuju Allah, jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita benar-benar hati-hati. Memang nggak masalah. Jenengan pakai baju bagus, pakai mobil bagus, pakai memiliki rumah yang bagus, silakan. Niatkan itu adalah tahadus binikmat. Kita mampu. Nah, itu memang harus kita lakukan. Biar apa? Kita bisa menikmati kehidupan dunia ini selama Allah memberikan kenikmatan pada kita. Dan jangan ingat, kalau seandainya dimanapun kita berada, yang harus yang jadi pegangan kita adalah khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dimanapun kita berada, jadilah manusia yang bermanfaat. Dengan apa? Dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dengan kejabatan kita, dengan harta kita, silakan. Iblis diciptakan dari api yang merasa lebih mulia dari manusia yang diciptakan dari tanah. Mohon maaf Ustaz, katanya manusia diciptakan dari 4 unsur tanah, air, api, dan angin. Apakah kesombongan yang mengintai, apa nih maksudnya? Kesombongan yang mengintai dalam kita ketularan dari iblis, karena pasa tubuh kita juga ada unsur api. Nah, ini sudah masuk wilayah tasawuf ini. Ya, bagaimanapun api itu memang panas, setan dibuat dari api,
maka orang yang sombong itu hawanya panas. Rumah kalau penuh dengan kesombongan, otomatis rumah itu hawanya panas, emosi, marah, suudzon, tidak ada ketentraman sama sekali. Karena seorang istri merasa tidak butuh suami, suami merasa tidak butuh istri, tidak butuh ketentraman, semuanya mencari kebahagiaannya sendiri-sendiri. Itu kesombongan. Tidak ada keharmonisan, berarti rasanya sudah panas. Maka orang yang marah pun itu sedang dikuasai oleh setan, akhirnya juga akan merasa panas. Maka solusi orang yang sedang marah, silakan ngambil air wudhu. Kalau masih air wudhu juga masih belum reda, silakan mandi. Karena marah terbuat dari apa itu hasil dari setan, setan terbuat dari api, maka salah satu jalannya adalah kita memadamkan dengan api, yaitu dengan air wudhu. Itu diantara solusi. Memang manusia itu kompleks. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Manusia itu memang diciptakan oleh Allah sungguh sangat sempurna manusia. Tapi ingat, tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan manusia serendah-rendahnya. Ini manusia. Bahkan dalam ayat yang lain surat Al-A'raf kalau nggak salah itu, bahwa manusia dan jin dan manusia, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika hum kal an'am bal hum adallu. Kami benamkan banyak di antara jin dan manusia yang kami benamkan ke neraka jahanam karena mereka tidak memfungsikan hatinya, tidak memfungsikan telinganya, pendengarannya, pandangannya. Akhirnya mereka apa bedanya dengan binatang? Mereka seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Buktinya saja, manusia yang tidak berakhlak itu lebih bejat dari binatang. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau seandainya kita punya hewan atau kita punya ayam jago dengan ayam betina, wajar. Ayam jago suka sama betina. Tapi yang tidak wajar dan tidak pernah kita ketemukan, jago, pejantan, suka pejantan. Nggak akan kita dapatkan. Tapi ini ada manusia. Manusia laki-laki suka laki-laki. Yang perempuan suka perempuan. Itu lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Wong binatang saja sesama jenis, sesama jantannya tidak akan suka, malah tukar, malah tarung. Tapi ini laki-laki sama laki-laki malah suka. Bukankah ini lebih rendah dan lebih hina daripada binatang? Balhum adallu. Kenapa itu terjadi? Karena memang kompleks dalam diri kita. Kita itu ada dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita ada sifat fujur, yaitu datang dari setan. Sifat jahat, takwa datang dari malaikat. Kalau setan itu terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya, maka ini berpadu. Akhirnya hati kita lah yang akan menjadi wasit dari dua sifat ini. Nah, kalau hati ini, hati yang sehat, dia pasti akan memilih sifat yang baik. Tapi kalau hati kita sakit, dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hati kita mati, jelas hati cenderung pada keburukan. Maka fungsinya kita siraman rohani seperti ini, kita tolabul ilmi, kita ngaji, kumpul dengan orang yang soleh, kita tadabbur Al-Quran, tadabbur alam. Tujuannya adalah untuk menghidupkan hati kita, sehingga hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sehat, sehingga bisa memilah dan memilih mana yang itu perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang ketakwaan, takwa, mana perbuatan yang fujur, suatu kedurhakaan. Inilah fungsinya bahwa manusia memang kompleks, diangkat derajat setinggi-tingginya melebihi malaikat, tapi direndahkan derajatnya serendah-rendahkan, lebih hina daripada binatang. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillah. Nih, barangkali ada yang, apakah terlalu cepat penjelasan saya nih? Terlalu semangat kayak ini. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Nih. Sampun, barangkali ada yang bertanyaan. Nih. Ya, inilah sekali lagi kita
Jangan sampai kita dihinggapi sifat sombong ini, karena bagaimanapun Allah tidak suka. Dan ya sangat wajar kalau seandainya kita memiliki sifat itu, ya manusiawi. Tapi tugas kita adalah mengendalikan sifat itu. Jangan sampai sifat itu menjadi sifat yang dominan pada diri kita. Sekali lagi, kita harus merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita bisa karena Allah memberikan bisa. Mohon maaf. Maka sebagai mukadimah, setiap saya memberikan tausiah, setiap saya memberikan suatu penjelasan, panjenengan mungkin mengamati ayat yang saya baca, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Itu kalau panjenengan kalau panjenengan memahami akan itu, semuanya yang kita ucapkan, kalau Allah tidak memberikan intuisi pada diri kita, Allah tidak menggerakkan lesan ini, tidak mungkin kita bisa bicara seperti ini. Semuanya adalah datang dari Allah kalau itu merupakan suatu kebaikan. Kalau itu suatu kejelekan, itu semata-mata datang dari kita secara pribadi karena kita masih manusia biasa. Wallahu alam. Maka sekali lagi, setiap kami ngaji, setiap kami menyampaikan kajian atau apa, mesti kalimat yang saya bawa dalam Al-Quran, kalimat Al-Quran atau ayat Al-Quran yang kami baca yaitu la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Karena hanya Allah lah yang maha benar, hanya Allah lah yang maha tahu atas apa yang kita tidak tahu. Kita bisa tahu karena Allah memberitahu kita. Insya Allah kita akan terhindar dari kesombongan. Insya Allah. Nggih. Terima kasih yang mulia dan sahabat saudara sekalian. Acara akan diakhiri dengan doa yang akan langsung dibawakan oleh Ustaz A.M. Bukhari LDMI. Ustaz. Nggih. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun singkat ini dan di dunia online, dunia maya ini, mudah-mudahan membawa manfaat barokah buat kita semuanya, dan benar-benar kita diselamatkan oleh Allah dari sifat takabur, sifat riya, sifat ujub. Sekali lagi, yang belum saya jelaskan, ada sifat ujub, merasa bangga, merasa hebat dalam hati kita. Kemudian ada sifat sum'ah, gila pujian, kita ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian ada sifat riya, ucapan kita yang terlalu melambung tinggi. Dan kemudian ada takabur itu sendiri, mungkin perbuatan kita yang mungkin berkesan menghina orang lain, merasa meremehkan orang lain, meremehkan kemampuan orang lain. Itu semuanya mudah-mudahan kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita diberikan qalbun salim, hati yang salim, hati yang sehat, hati yang benar-benar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita bisa istiqomah sampai kelak suatu saat kita kembali kepada Allah. Akhirnya kita dijadikan hamba Allah yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Ya Allah, dengan berkahnya salawat, ya Allah, ya Allah, kabul, selamatkan kami dari segala macam mara bahaya, selamatkan kami dari segala macam angkara murka, selamatkan kami dari segala macam musibah, bencana, penyakit, ya Allah. Wa taqdilana biha jamil hajat. Berkahnya salawat, berkahnya majlis ini, kabulkan apa yang menjadi hajat kami, ya Allah. Wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat. Bersihkan hati kami dari perasaan iri dengki, bersihkan hati kami dari perasaan ujub, bersihkan hati kami dari perasaan sum'ah, perasaan riya, takabur, sombong, ya Allah ya Rahman. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Angkat derajat kami, ya Allah, derajat yang barokah, derajat yang membawa rahmatan lil alamin. Wa tuballighuna biha salghayat min jamil khairatil hayat wa ba'dal mamat. Wujudkan apa yang menjadi impian kami, ya Allah ya Rahman. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Termasuk kepada Ustaz Muhammad Al-Sifai atas materi kajian malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Ustaz Ali Madi selaku pembina forum sahabat surga, serta kepada semua pengurus forum sahabat surga yang telah memberikan wadah berupa kajian lain. Semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan ucapan. Ada pantun untuk ayat muda sahabat surga. Masam rasanya buah kedodong, buah semangka manis rasanya. Ingat diri jangan sombong karena manusia tidaklah sempurna. Demikian ini saya tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sama-sama. Terima kasih yang sudah ikut kajian pada malam hari ini. Ini kajian Forum Sahabat Surga secara nasional dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya nggak ngikutin yang ada di TikTok ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ketemu lagi di lain kesempatan insyaallah ta'ala.